Kapankah seseorang itu menjadi seseorang dan kapan pula dia menjadi tidak lagi orang itu? Simak terus video ini untuk melihat jawabannya. Dalam filsafat dikenal ada suatu problem klasik yang disebut sebagai problem kapal Theseus. Jadi kapal Theseus ini sebetulnya istilah Theseus ini sebenarnya merujuk pada tokoh dalam mitologi Yunani, seorang pahlawan yang berperang melawan monster dan seterusnya dari zaman kuno gitu. Dan kapal Theseus ini adalah satu dilema klasik tentang identitas sebetulnya. Jadi bunyinya adalah seperti ini. Jadi andaikan ada satu kapal yang di kapalnya Theseus ini, dia kan tidak dalam rangka untuk mencapai satu tujuan kan dia nggak mungkin langsung sampai, ini konteksnya adalah kapal klasik dengan kayu dan seterusnya ya di zaman Yunani kuno gitu. Dia tentunya akan berhenti dari dermaga ke dermaga untuk bongkar muat. Bagian tertentu yang rusak harus diganti, misalnya satu bagian dari buritannya ada yang rusak, terus kemudian diganti dengan kayu yang baru dan seterusnya. Terus dia kena badai, terus tiangnya rusak, diganti dengan tiang yang baru dan seterusnya. Nah sekarang bayangkan kalau perjalanan kapal Theseus itu melalui begitu banyak rintangan sehingga dia harus bongkar seluruh komponen-komponennya itu demikian rupa sehingga seluruh komponennya itu digantikan semua pada akhir perjalanan itu. Jadi ketika dia berangkat katakanlah dari Athena itu dengan satu komponen yang utuh, ketika dia sampai ke tempat tujuan komponennya sudah ganti semuanya, semuanya diganti karena rusak, kena badai, kena ombak dan seterusnya, diganti satu persatu. Nah pertanyaannya, apakah itu adalah kapal yang sama? Bagaimana kita bisa menjawab itu? Ini adalah problem identitas tentang kapal ya. Bagaimana sebuah kapal atau sebuah objek yang seluruh bagiannya kita ganti tetap merupakan objek itu atau tidak. Bagi orang yang melihat bahwa keseluruhan tidak lebih daripada penjumlahan bagian-bagiannya, maka dia akan melihat bahwa sebetulnya ketika kapal Theseus itu sandar di tempat tujuan, itu bukan lagi kapal Theseus, itu kapal yang lain karena bagian-bagiannya sudah berubah semua kan. Jadi keseluruhan yang merupakan penjumlahan dari bagian-bagian itu pun tentunya sudah berubah gitu. Kayunya sebagian dari pulau mana, bagian layarnya dari pulau mana dan seterusnya, krunya juga mungkin sakit digantikan oleh orang lain dan seterusnya. Sehingga tidak ada hal yang sama di dalam kapal itu sehingga dia bukan kapal yang sama. Tapi sepertinya tidak masuk akal juga menyebut itu sebagai kapal yang berbeda karena toh dia berangkat dengan satu misi yang sama, mencapai sebuah tujuan dan ada kontinuitas di sana kan, ada kesinambungan kan, walaupun bagian-bagiannya diganti secara perbagian, secara bertahap, tapi toh akhirnya kan itu bagian dari satu rangkaian yang utuh gitu. Dalam arti itu dia tidak bisa dikatakan kapal yang berbeda sama sekali, itu kapal yang sama, kapalnya si Theseus misalnya seperti itu. Nah ini adalah bagi orang yang cenderung melihat bahwa identitas itu tersusun bukan hanya sebagai penjumlahan dari bagian-bagian itu. Ada sesuatu yang muncul dari tingkat keseluruhan itu, sifat khusus dari tingkat keseluruhan itu yang membuatnya tidak bisa direduksi pada bagian-bagiannya. Nah dalam konteks psikologi itu, dalam konteks kajian ilmu sosial juga itu dikenal sebagai pendekatan Gestalt ya. Gestalt itu adalah pendekatan yang mengatakan bahwa keseluruhan bukanlah penjumlahan dari bagian-bagiannya. Jadi ketika bagian-bagian ini sudah dirangkai dalam menjadi sebuah kesatuan, maka di sana ada suatu sifat baru dari kesatuan ini yang tidak bisa direduksi pada sifat bagian-bagiannya. Sifat baru ini adalah yang disebut Gestalt tadi. Jadi suatu keseluruhan yang membentuk suatu identitas baru seperti itu. Nah problem yang sama juga kita jumpai dalam kasus yang disebut sebagai paradoks Sorites. Paradoks Sorites itu kan sebetulnya gundukan pasir ya. Paradox of the heap gitu. Heap kan gundukan. Nah paradoks Sorites ini dirumuskan dalam satu kasus imajiner atau kondisi hipotetik di mana kita punya satu gundukan pasir lalu kita mengurangi satu butir dari gundukan itu. Kalau kita kurangin satu butir pasir dari gundukan itu tetap kita sebut gundukan pasir kan. Berarti kalau kita kurangi lagi satu butir itu juga tetap kita sebut gundukan pasir. Nah kalau fungsi pengurangan ini kita terapkan terus-menerus, kita akhirnya akan sampai kepada satu kondisi di mana kita hanya punya segelintir pasir dan dia sudah bukan lagi gundukan. Nah di mana batasnya? Di mana sesuatu itu masih merupakan gundukan pasir dan sesuatu itu bukan lagi gundukan pasir. Itu batasnya kan kabur sekali gitu. Pada pengurangan keberapa gitu. Nah problemnya di sini bukan hanya ada satu definisi yang kita tetapkan bahwa gundukan pasir itu harus terdiri dari sekurang-kurangnya 500 butir pasir, misalnya. Bukan itu, tetapi bahwa
yang menjadi misteri di sini adalah bahwa fungsi -1, fungsi pengurangan satu butir pasir itu kan sama ya, kita terapkan itu untuk satu kasus, kita memperoleh satu output tertentu ya. Nah, kita ulang lagi itu kan sama. Nah, kenapa kok itu ketika kita terapkan terus-menerus kok bisa hasilnya tiba-tiba bisa beda gitu? Berarti kan ada sesuatu yang ganjil dalam penerapan fungsi ini. Entah fungsinya yang bermasalah atau cara kita mendefinisikan apa yang disebut sebagai gundukan dan bukan gundukan ini yang bermasalah. Dengan kata lain, predikat kita tentang apa yang kita predikatkan sebagai gundukan pasir ini punya batas yang kabur, punya batas yang fuzzy, seperti samar. Nah, ini kasusnya sama seperti kapal Theseus tadi ya. Nah, dalam perkembangannya usaha untuk menyelesaikan persoalan ini akhirnya membawa kita pada pengembangan satu logika yang baru, sistem logika yang baru, yaitu yang disebut sebagai fuzzy logic ya. Logika yang samar, logika yang kabur. Jadi terjemahan di Indonesia nggak konsisten ya, sebagian disebut sebagai logika samar, sebagian disebut sebagai logika kabur. Intinya adalah bahwa logika ini harus bisa menangani suatu situasi di mana nilai kebenaran itu tidak bisa diterapkan secara saklek antara 1 atau 0 gitu. Kalau logika klasik kan menggunakan nilai kebenaran secara saklek ya. Hanya ada terhadap satu kasus nilainya hanya ada benar atau salah. Tidak ada nilai di tengah itu. Tidak ada nilai setengah salah atau sepertiga benar, 1/10 salah dan seterusnya, tidak ada. Nah, oleh karena itu munculnya si fuzzy logic atau logika samar ini adalah untuk mengatasi kekurangan itu. Nah, paradoks Russell dan kapal Theseus itu sama-sama bisa diselesaikan lewat fuzzy logic dengan menentukan terlebih dahulu predikat yang dimaksud itu kesamarannya seperti apa. Nah, ketika dia sudah diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi kesamarannya sehingga bisa dikuantifikasi dalam kontinuum 1 sampai 0, misalnya dia di 0,00 sekian itu samar, itu adalah gundukan pasir, maka dia bisa diterapkan logika itu untuk memilah mana yang bagian dari gundukan pasir, mana yang bukan, dan seterusnya. Jadi itu adalah satu pendekatan dalam teori logika kontemporer yang bisa digunakan untuk memecahkan problem identitas tadi itu. Nah, dewasa ini logika fuzzy ini banyak diterapkan dalam konteks matematika dan engineering dalam kasus-kasus yang sangat konkret. Misalnya seperti membuat satu algoritma bagi AC untuk bisa mengurangi temperaturnya atau meningkatkan temperaturnya sesuai dengan kondisi di luar. Itu kan juga kita di dalam situasi seperti itu kan berhadapan dengan predikat yang kabur ya. Apa yang disebut sebagai ruangan yang nyaman itu kan sesuatu yang nggak pernah bisa terdefinisikan dengan akurat ya. Dia tepinya sifatnya gradasi seperti itu. Nah, dalam konteks seperti itulah digunakan logika fuzzy, sehingga banyak sekarang itu diterapkan dalam konteks teknik elektro. Itu biasa orang akan belajar tentang logika fuzzy, sistem fuzzy dan seterusnya seperti itu. Sesuatu yang sebetulnya awal mulanya didahului oleh suatu problem panjang dalam filsafat ya. Dari situ kita juga bisa lihat bahwa sebetulnya masalah kapal Theseus itu yang muncul dari zaman kuno itu sebetulnya baru bisa dipecahkan ketika kita mengubah paradigma logika kita sehingga bisa masalah-masalah itu bisa diperlihatkan bahwa itu sebetulnya bukan masalah, itu bisa diatasi. Tapi ada satu masalah yang menyerupai paradoks Sorites dan kapal Theseus, yang artinya berkaitan dengan kekaburan itu, yang sampai sekarang nggak bisa dipecahkan, yaitu persoalan yang dalam ilmu-ilmu dikenal sebagai emergence. Emergence atau ketimbulan, sesuatu yang timbul ini artinya adalah munculnya suatu sifat-sifat baru ketika kita mempertemukan hal-hal yang sederhana gitu. Misalnya ketika kita setiap orang bekerja dengan logikanya sendiri-sendiri, menjalani hidup dengan kemauannya sendiri-sendiri, kelihatan kacau tanpa tatanan, tapi ketika kita melihat bentuk makronya kita di zoom out, katakanlah seperti itu, melihat secara keseluruhan, kok bisa tetap tercipta gambaran yang tertata, yaitu gambaran keseluruhan di mana sesuatu yang sepertinya kacau pada tingkat mikro ini sebenarnya teratur pada tingkat makro gitu. Bahwa semuanya tertata berdasarkan pembagian kerja yang seolah-olah disepakati, padahal tidak, padahal semuanya itu bergerak karena kepentingan diri masing-masing dan seterusnya. Nah, ini adalah yang disebut ketimbulan. Nah, persoalan ketimbulan atau emergence ini juga muncul dalam realitas di alam ya, bukan hanya manusia. Misalnya dalam populasi spesies binatang-binatang seperti itu tuh, walaupun secara mikro, pada tingkat mikro itu sepertinya kacau, semuanya saling menyerang, saling makan dan seterusnya, tapi secara makro itu kita bisa melihat satu pola. Jadi seolah-olah muncul satu pola yang baru ada pada tingkat makro dan tidak bisa kita temukan di tingkat mikro. Nah, ini adalah emergence yang sebetulnya mirip dengan paradoks Sorites dan
masalah kapal Theseus tadi. Tetapi masalah emergency ini tidak bisa selesai dengan logika fasi. Bahkan sekarang ada satu teori sendiri yang sifatnya lintas disipliner yang dikerahkan untuk menjawab masalah atau menyelesaikan misteri tentang emergency ini, yaitu teori kompleksitas ya. Kita bicara tentang pengaruh dari kepakan sayap kupu-kupu di Brasil yang menghasilkan badai di Cina atau di mana seperti itu. Jadi sesuatu yang sepertinya tidak berhubungan, tetapi ketika kita tempatkan dalam peta keseluruhan itu ternyata berhubungan seperti itu. Tapi hubungannya tidak bisa kita pilah seperti itu. Kita berhadapan dengan situasi yang kabur di mana terlalu banyak faktor yang bermain, dan di situ tiba-tiba pada satu tahap muncul satu pola baru seperti itu. Dan itu adalah misteri dari yang sebetulnya satu rumpun, satu akar dengan kapal Theseus dan paradoksoritas tadi, tetapi sampai hari ini tidak bisa dipecahkan.